Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizky Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Oh ya, sebelum saya ajak Anda ngobrol topik pagi ini, topiknya ini cukup seru nih, berkaitan dengan SKB 3 Menteri yang melarang menggunakan atribut maupun seragam keagamaan di sekolah-sekolah negeri. Saya mengingatkan Anda bagi yang belum subscribe channel baru kami, yakni Off the Record FNN, silakan segera subscribe, like dan share. Ini alamatnya di sini, karena penting. Di situ Anda bisa melongok dapur redaksi dari Forum News Network dan juga mendapatkan informasi-informasi background dan kemudian konteks serta perspektif kami berkaitan dengan persoalan-persoalan yang aktual. Sekarang kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas kali ini. Kemarin Menteri Nadiem bersama dengan dua orang menteri lainnya, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menerbitkan SKB 3 Menteri. Jadi SKB 3 Menteri ini berkaitan dengan pelarangan penggunaan seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri. Ini sekali lagi ini di sekolah negeri. Kelihatannya terbitnya SKB 3 Menteri ini berkaitan dengan ribut-ribut yang kemarin beberapa hari yang lalu, yakni soal adanya kewajiban menggunakan jilbab. Gitu. Ini sebenarnya atribut keagamaan ini sebenarnya lebih spesifik kita sebut saja sebagai jilbab. Itu terjadi di SMK N2 Padang, Sumatera Barat. Jadi ribut-ribut ini terjadi antara murid dan orang tua murid dengan seorang guru di SMKN 2 Padang, dan kemudian ribut-ribut ini rupanya divideokan dan kemudian diunggah ke media sosial. Heboh lah itu, karena yang muncul kemudian adalah bahwa siswi non-muslim di sebuah sekolah di Padang dipaksa mengenakan jilbab. Dan kemudian yang muncul adalah digoreng isu ini menjadi semacam isu diskriminasi, dan yang lebih serem lagi adalah intoleransi. Idiom ini memang paling sering muncul, dan ini menjadi semacam senjata pamungkas nih untuk menyudutkan kelompok tertentu. Gitu saya menggunakannya, istilahnya begitu saya. Kelompok tertentu di Indonesia disudutkan dengan isu intoleransi radikalisme. Nah, menanggapi soal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera bereaksi cepat nih. Ini beda sekali nih reaksinya dengan plagiat di USU Medan nih, plagiat calon rektor di USU Medan yang sekarang sudah dilantik menjadi rektor. Nadiem waktu itu langsung bersuara keras. Dia meminta agar kepala sekolah SMKN 2 Padang di Sumatera Barat itu segera dipecat. Karena ini bahaya ini kalau dibiarkan tindakan intoleransi dan diskriminasi semacam ini. Rupanya Nadiem ini tidak cukup puas itu hanya dengan menyampaikan permintaan agar segera dipecat. Dia bertindak cepat gitu. Dia rupanya langsung berkoordinasi dengan beberapa menteri terkait, yakni Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan seperti kita ketahui akhirnya lahirlah SKB 3 Menteri ini yang judulnya yakni pelarangan kewajiban menggunakan seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri. Apa sih bunyi dari SKB 3 Menteri itu? Coba kita sekarang simak apa yang disampaikan oleh Nadiem. Keputusan yang pertama adalah keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversitas apapun. Berarti semua yang mencakupi dalam surat keputusan bersama 3 menteri ini mengatur sekolah negeri. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Nadiem itu clear nih, jelas nih, bahwa satu, sekolah itu tidak boleh mengeluarkan aturan yang mewajibkan untuk mengenakan seragam atau atribut keagamaan atau jilbab lah seperti tadi kita sebut. Peraturan ini berlaku untuk murid dan juga para tenaga pendidik di sekolah itu. Kedua, pengenaan atribut keagamaan ini bukan semacam kewajiban. Jadi
orang bebas saja mau pakai jilbab boleh, tidak mau pakai jilbab juga boleh gitu. Ketiga, seperti kita simak tadi, aturannya bahwa pemerintah daerah dan kepala sekolah tidak boleh mengeluarkan aturan semacam itu. Kalau kemudian sudah ada aturannya, sudah terbit aturannya, maka diwajibkan untuk mencabutnya dalam waktu paling lambat dalam waktu 30 hari. Nah, ini jadi dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya 30 hari, aturan mewajibkan penggunaan jilbab di sekolah ini harus dihapuskan. Kalau sampai waktu 30 hari tetap membandel ini, ada sekolah yang tetap memberlakukan aturan kewajiban menggunakan jilbab ini, maka pemerintah daerah diminta untuk mencabutnya. Dan kalau kemudian yang membuat peraturan ini adalah kepala daerah, apakah itu wali kota atau bupati, maka gubernur itu wajib mencabutnya. Aturan berikutnya, kalau sampai tetap terjadi pelanggaran, maka jika sekolah yang membuat aturan, maka kepala daerah harus memberi sanksi. Itu mulai wali kota sampai bupati harus memberi sanksi kepada sekolah yang membuat aturan semacam itu. Nah, masalahnya kalau kemudian aturan itu diterbitkan oleh kepala daerah, diterbitkan oleh bupati dan wali kota, siapa yang harus memberi sanksi? Yang memberi sanksi adalah gubernur. Nah, kalau berjenjang lagi, kalau ternyata aturan itu dikeluarkan oleh seorang gubernur, siapa yang memberi sanksi? Yang memberi sanksi itu adalah Menteri Dalam Negeri. Dan bersamaan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Nadiem Makarim ini akan memberi sanksi yang ini sangat, saya kira cukup serius ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan penghentian bantuan-bantuan berupa BOS dan bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Ini kelihatannya serius banget nih, tidak main-main. Memang masih ada pengecualian sih, yakni bahwa aturan ini tidak berlaku di Nanggro Aceh Darussalam. Seperti kita ketahui memang Nanggro Aceh Darussalam ini mereka memiliki otonomi khusus, dan mereka mengatur berbagai peraturan daerahnya itu dalam sebuah kanun yang berkaitan dengan syariah. Jadi Nadiem dan dua orang menteri lainnya ini dengan Mendagri Tito Karnavian, dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini memang serius banget ini, tidak main-main kalau kita lihat ancamannya itu. Semangatnya seperti dikatakan oleh Nadiem, ini jangan sampai muncul diskriminasi dan intoleransi di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini kita tentu perlu bertanya kepada Pak Menteri, Pak 3 orang menteri ini. Bagaimana dengan sekolah keagamaan negeri? Karena kalau saya membaca tadi SKB-nya itu kelihatannya tidak disebutkan ini berkaitan dengan sekolah-sekolah keagamaan negeri ini. Karena di situ kan ada Pak Menteri Agama. Ini mohon Pak Menteri Agama dikoreksi kalau salah. Kan baru saja beberapa hari yang lalu ini cukup viral nih di Sulawesi Selatan ini, Departemen Agama atau Kementerian Agama Sulawesi Selatan baru saja mengangkat seorang calon pegawai negeri sipil beragama Kristen, dan kemudian dia ditempatkan menjadi seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan. Apakah Madrasah Aliyah Negeri ini juga ikut diatur dalam SKB 3 Menteri ini? Ini penting dijelaskan ini oleh Pak Menteri Agama. Apakah aturan ini juga berlaku di Madrasah Aliyah Negeri? Kalau itu juga berlaku, ini kan seru ini. Sebab di Madrasah Aliyah Negeri itu sendiri saat ini memang pasti ada kewajiban semacam itu. Hanya saja untuk guru baru di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto ini, dia mendapat pengecualian. Dia tidak harus mengenakan jilbab, hanya saja pakaiannya rok panjang dan sebagainya. Saya kira kalau rok panjang ini kan tidak berkaitan dengan masalah agama. Ini lebih banyak sekali nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia yang harus kita junjung, memang sopan dalam berpakaian. Jadi salah satu wujudnya adalah menggunakan rok panjang. Ini Pak Menteri, Pak 3 Menteri, tolong hati-hati gitu. Jangan overreaktif, apalagi impulsif gitu dalam menyikapi hal-hal semacam ini. Ini kan persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan, tidak perlu dengan menggunakan pendekatan kekuasaan dan sebagainya. Peristiwa di SMKN 2 Padang itu kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata soalnya nggak serius amat seperti itu. Penjelasan dari kepala sekolah di Padang, dia menyatakan bahwa aturan itu hanya berlaku untuk murid-murid yang beragama Islam. Dan dia sudah mewanti-wanti kepada para guru-guru untuk yang non-muslim tidak boleh disentuh itu. Jadi kelihatannya kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Kepala Sekolah, kasus ini kasuistis yang terjadi pada si guru itu yang ketika bertemu dengan wali murid dan dengan muridnya itu. Dia yang bersikeras bahwa itu diwajibkan juga untuk siswi non-muslim. Tapi padahal sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya cukup sederhana. Dikasih peringatan si Pak Guru tadi, kemudian juga kalau memang dianggap dia punya kesalahan, dia bisa diberi sanksi.
Jangan kemudian semua aturannya dibatalkan, bahkan kemudian sampai menerbitkan SKB 3 Menteri ini. Ini serius banget ini. Anda jangan lupa, itu semua ini terjadinya di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat itu meskipun tidak punya otonomi khusus, tapi kalau Anda mau ngomong soal religius, ini nggak kalah dengan orang Aceh. Ini masih boleh tahan lah, boleh tanding lah. Bahkan soal-soal yang bersifat dengan syariah ini sebenarnya sudah mengakar sekali di kalangan umat Islam di Sumatera Barat. Ini kan umat Islam yang mayoritas di Sumatera Barat. Anda perlu belajar nih, Pak Nadiem ini kan setahu saya ini masih ada keturunan dari Sumatera Barat juga nih, dari garis ayahnya ini. Ayahnya ini orang Sumatera Barat juga. Jadi kalau Pak Nadiem tidak kenal istilah ini menurut saya agak menyedihkan. Di Sumatera Barat itu ada satu ajaran yang sudah menjadi pegangan dan menjadi pedoman dari kalangan masyarakat Minang terutama, yakni adat bersendi syara, syarat bersendi kitabullah. Jadi artinya apa? Adat itu sendiri itu bersendinya pada syara. Syara itu apa? Syara itu ya syariat Islam. Dan kemudian lebih tinggi lagi syariat Islam itu sumbernya dari kitabullah, dari Al-Quran. Kemudian kalau aturan-aturan semacam ini Anda minta cabut, ini Anda betul-betul tidak memahami adanya kearifan lokal. Tidak memahami lebih jauh lagi, tidak memahami bahwa soal semacam ini menjadi isu yang sangat sensitif bagi orang Sumatera Barat, tempat kakek Anda ini berasal. Bagaimana dengan orang-orang non-Muslim yang tinggal di Sumatera Barat? Ya, selama ini sebenarnya nggak ada masalah. Mereka tinggal menyesuaikan saja. Jangan dong kemudian justru yang mayoritas diminta menyesuaikan dengan minoritas. Minoritas menyesuaikan dengan mayoritas dan ternyata juga tidak ada diskriminasi karena mereka mendapat pengecualian. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Jangan sampai kemudian SKB 3 Menteri ini menimbulkan gejolak yang besar. Gejolak dan perlawanan dari masyarakat Minang merasa diperlakukan tidak adil. Dan soal ini saya tidak mengada-ada karena sudah muncul reaksi dari Buya Anwar Abbas. Ini beliau Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Sebelum munculnya SKB 3 Menteri ini bahkan beliau ini sudah mengirim surat terbuka kepada Menteri Nadiem mempertanyakan soal ini. Saya bisa memahami karena Buya Anwar Abbas ini kan seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi beliau pasti paham betul ini berkaitan dengan soal adat bersendi syara, syarat bersendi kitabullah. Saya kira nggak ada salahnya sebenarnya, harusnya sebelum Anda mengeluarkan SKB 3 Menteri ini Anda berkomunikasi lah dengan para tokoh-tokoh agama, terus para ulama ninik mama dari Sumatera Barat. Dengan begitu tidak muncul kebijakan yang kontraproduktif. Karena dampaknya saya perkirakan ini bukan hanya akan menimbulkan reaksi di Sumatera Barat, tapi juga daerah-daerah lain, dan juga yang lebih jangan sampai terjadi adalah reaksi dari kalangan umat Islam secara keseluruhan. Kita kan baru saja melihat bahwa pemerintah ini belakangan ini sedang menggalakkan hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Bahkan Pak Presiden Jokowi itu sekarang menjadi Ketua Komite Ekonomi Syariah, gitu kalau tidak salah saya sebutannya itu. Kemudian ada 2 orang menteri ini sekarang juga sudah berbau-bau syariah. Karena Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan kemudian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu saya kemarin agak kaget karena tiba-tiba beliau pakai jilbab, karena ternyata beliau ini terpilih menjadi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Syariah. Ini kan nggak main-main, apalagi di situ ada Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin yang juga pernah menjadi Ketua MUI. Masa ada pemerintahan yang mulai kepala negaranya, kemudian wakil kepala negara, para menterinya itu berkecimpung dan menggiatkan kegiatan syariah, tiba-tiba masalah jilbab ini dilarang dan Anda perangi secara serius. Ini mesti hati-hati, jangan sampai menimbulkan gejolak yang tidak perlu. Kemarin Anda pasti mengikuti Pak Menteri, ketika pemerintah menerbitkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, itu kan kemudian banyak ditentang. Mengapa? Karena memang ada waktu itu semacam perasaan di umat Islam bahwa ulamanya dipersekusi, tapi uangnya dimaui. Ini jadi serius. Nah, ketika dengan aturan Anda ini muncul, itu akan muncul semacam jargon baru ini, dan ini adalah penolakan dari umat Islam di Indonesia. Pemerintahnya mendadak syariah, tetapi jilbab dilarang digunakan di sekolah. Ini berat sekali ini. Anda bisa masuk kualifikasi Anda mensabotase kegiatan dari Presiden, kegiatan Pak Jokowi yang saat ini sedang menggalakkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dan mesti kita pahami nih Pak Nadiem, kita mesti diskusi dulu bahwa dalam Islam itu kita tidak boleh mengambil sesuatunya hanya setengah-setengah. Dalam Islam dikenal istilah kafah gitu, menyeluruh. Kalau Anda mau ngambil ekonomi syariah,
Anda juga mesti menjalani hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah syariah. Saya paham bahwa masyarakat kita dan negara kita bukan negara Islam, tetapi ada hal-hal yang saya kira cukup diatur dan itu penting juga memperhatikan kearifan lokal, kearifan budaya setempat. Jangan semua kemudian digebyah-uyah, jangan semua kemudian dihadapi dengan sikap keras dan terkesan bahwa tidak ada toleransi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan atribut dan simbol agama. Ini sekali lagi Pak Menteri Nadiem, Pak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, udahlah, jangan ditambah-tambah lagi lah persoalan berat bangsa ini. Jangan sampai kemudian program pemerintah semua tidak berjalan gitu karena merasa umat ini semakin dipojokkan dengan idiom-idiom yang sebenarnya selama ini Anda dengung-dengungkan, yakni intoleransi. Karena sebenarnya sikap semacam ini memerangi hal-hal yang berbau keagamaan ini juga merupakan sikap intoleransi dari pemerintah. Bukankah negara kita ini meskipun bukan berdasarkan agama, tetapi sila pertama dari negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya Ismun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.